Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati duduk di depan sebenarnya untuk mendengar guru saya, sahabat saya, abang saya yang menjadi saksi pernikahan saya, alhamdulillah. Ya, nyaksiin ini dan modalin juga. Modal yang paling mahal adalah keyakinan seseorang sahabat kepada sahabat yang lain. Itu modal yang paling mahal banget. Makanya saya akan mencoba mengaitkan dari disiplin ilmu yang saya punya. Betapa modal intelektual ini sangat terkait dengan hati, pikiran, kemudian penglihatan, pendengaran, dan kata-kata. Saya tulis ya. Modal intelektual itu terkait dengan hati. Nanti semakin frekuensinya bagus, ini akan semakin keren. Kalau saya lihat ya, kenapa kayak Facebook, Google, WhatsApp, kemudian Apple, Microsoft, itu bersih-bersih hatinya. Kalau saya lihat, nawaitunya itu khidmat aja sama orang gitu. Kurangnya paling dari sisi syariat lah karena berbeda soal akidah, soal iman. Tapi bisa jadi frekuensi mereka di level ini jauh di atas rata-rata kita orang gitu. Karena ada yang berbeda ya dengan politik luar negeri Amerika misalkan, dengan orang Amerika di dalam juga itu ada perbedaan yang sangat tajam sekali. Tajamnya tajam banget perbedaannya. Semakin bagus nanti frekuensi ini akan mengalahkan yang tadi saya bilang yang terukur. Hati dia makin tajam, woi itu nggak ngomong aja orang datang. Mulut ini ya kalau frekuensinya jelek, itu manggil anak-anak situ tuh bisa nggak mempan loh. Kak gitu. Kakak diem aja deh. Anda harus speak crusher ya. You have to speak crusher. Di suflis, ini suflis, nggak boleh kita Inggris semua. Harus ada unsur Indonesia. Selamat morning Indonesia. You have to speak closer. Kalau frekuensi mulut Anda itu nggak benar gitu. Sering ngomongin orang, jarang zikir. Lalu kita manggil anak nih yang kupingnya masih benar. Yang celaka mulut kita yang nggak benar bertemu dengan kuping anak yang udah nggak benar. Nah, kuping anak karena banyak yang nggak benar pak. Dia menerima kata-kata nggak benar di sinetron, di tayangan Naruto, di tayangan-tayangan. Kemudian masih lebih bagus dia misalkan nonton Ipin Upin misalkan. Masih lebih bagus misalkan, daripada kemudian nonton yang versi Indonesia. Masya Allah kita sering dengar. Frekuensinya bila kemudian sama-sama bad, udah nggak benar tuh. Kalau kemudian saudara mendapati hal seperti itu, coba dijajal. Jangan frekuensi kupingnya anak yang dibenerin, tapi frekuensi mulutnya kita. Kita banyak minta ampun dari ngomongin orang, dari ngomong jelek, ngomong aib orang. Ya. Kemudian buat yang muslim dia banyakin istighfar, baca salawat. Dijajal 7 hari aja. Terus jajal panggil anak kita lagi. Kak, iya mah, gitu. Subhanallah. Tapi nulis lagi dia. Tetap nulis. Iya mah, gitu. Nggak apa-apa. Frekuensinya udah ada sinyalnya. Shoot, gitu. Tinggal ditajemin lagi aja. Kalau ditajemin, 7 hari lagi. Terus kita panggil anak kita nih. Masuk kelas. Kak, iya mah, nyamperin dia. Tapi bisa jadi dia belum mengerjakan. Gak apa-apa, tajemin aja lagi. Tajemin terus. Tambahin baca Qur'annya, tambahin kemudian memberi nasihat yang baik. Memuji orang, kalau kemarin kerjaannya ngomongin orang, sekarang muji orang. Seperti Mas Mukhlis ini dari dulu muji orang terus. Kerjaannya muji orang terus. Subhanallah, gak pernah saya lihat dia ngejelekin orang. Gak pernah loh.
Nggak tahu bininya mah. Kan bininya ngeliat melulu kan gitu. Itu kan jarang ngeliat. Tapi kan kesaksian orang lain menjadi syahadah ya. Menjadi sebuah kesaksian. Kalau frekuensinya makin cakep, Allahu Akbar, jangan salah loh. Tiba-tiba anak kita berdiri. Mama manggil. Kita jadi bingung, kapan manggilnya? Saking melampaui energinya gitu. Anda pengen jual motor. Ya. Ini kita punya modal inner nih. Ya, punya modal di dalam nih. Ada di dalam tubuh kita sendiri, bukan di luar. Ngebagusin di dalam itu loh, itu yang. Dan kita punya apa namanya, apa disebutnya kalau dalam bahasa perusahaan atau manajemen. Kita punya the way-nya. Kayak wudhu, sholat. Cuman kan ini belum berhasil diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang aplikatif. Sehingga kita mengatakan nggak ada hubungannya antara sholat dengan A, B, C, dan D di dunia ini gitu loh. Padahal tuh ada banget. Nah, kita belum berhasil. Insya Allah kita akan berhasil. Anda pengen jual motor. Let's say kebutuhan Anda 4 juta. Anda punya motor yang kalau dijual, Anda udah tahu 2,5 juta. Jangan konsentrasi ke motornya. Frekuensinya jangan ke situ. Kalau ke situ itu namanya terukur. Kalau ke situ tuh terukur. Kayak ente, kahiji jual, ya ada berapa modalnya, ada berapa barangan, nanti hasil akhirnya keukur. Jangan begitu. Kalau mau yang tidak terukur, kahiji wakafin aja. Total 100%. Buat Allah SWT. Nanti akan Allah beli 10 kahiji yang lain dalam bentuk yang berbeda untuk Anda. Kalau enggak, jadi terukur Pak. Bisa kehitung gitu. Bahasa saya di urusan motor misalnya kan, contoh. Kalau kita datang ke showroom segala macam, pakai kaki yang belum dibersihin, pakai mulut yang belum dibersihin, frekuensi belum dicantolin sama yang punya kuping, nanti jadi capek kelalang keliling. Pak, ada yang hebat banget, bawa aja jadi doa dulu. Itu kan doa ini ngebagusin frekuensi mulut sebenarnya, sehingga dia akan melampaui kuping yang tidak kita tahu. Sehingga pada masanya nanti kalau bilangannya cukup, misalkan Anda 3 hari berdoa dulu kepada Allah, pada Tuhan Anda, baru hari keempat jalan gitu. Bahasa saya itu riadoh. 7 hari dulu nih motor diriadohin dulu, toh bayaran nanti kan tanggal 15 misal gitu. Ya udah masih ada waktu, 7 hari diriadohin dulu. Pilkada DKI 1 masih lama, apalagi Pilpres 2019. Diriadohin dulu dari sekarang. Jangan sampai terlambat misalkan gitu. Siapin yang internal judulnya, ke dalam. Ke dalam gitu judulnya, bukan keluar. Maka nih mulut ketika 7 hari berdoa, jangan salah loh. Itu frekuensi mulut kita ini. Kan ngomongnya cukup mendesis aja gitu. Sahabat saya kemana ya? Ngomong begitu doang 3 hari datang. Apa kabar? Ya elah gue lagi ngomongin lo datang. Coba kok bisa nyampe? Kok bisa nyampe? Nyampe ke telinga orang itu. Lalu kemudian menggerakkan kakinya dan melangkah kepada kita semua. Gue juga gak tahu, gue ingat lo aja nih. Gimana kabar lo? Masuk. Kayak gitu. Hati. Kemudian apa tadi? Pikiran. Mulut ya. Atau ini kata-kata ya. Ini kata-katanya gue mesti keren nih. Mesti bener nih kata-katanya nih. Termasuk latih ya gitu. Yang selalu baik gitu. Change your katas. Katas itu plural jamak. Singlenya kata. Ya, change your katas. Atau ubah your words. Yang paling benar tuh ubah your words. Kenapa? Karena Indonesia di depan. Itu. Kalau good pagi, goodnya masih di depan. Tapi kalau selamat morning, kita yang mimpin. Indonesia sebagai bangsa atau negara yang global. Ubah your words. You will ubah your word. Kamu akan mengubah dunia Anda dengan mengubah kata-kata. Nih, permainan kata-kata. Inter Milan tuh gue beli, Klis. Inter Milan gue beli, Klis. Itu kan
kata-kata gitu, ngelok gitu kan, krek gitu, ngelok. Coba perbaiki kata-kata saya. Saya suruh maju dulu deh satu orang. Mbak Suryani di sini. Maju di sini. Siapin handphonenya buat moto sama saya sini. Pede banget ya. Ya, saya tahu hatinya gimana. Mau foto. Ubah kata-kata saya ya. Ubah kata-kata saya. Perhatikan baik-baik. Matematika saya payah ya. Tapi kalau bahasa Inggris saya oke loh. Coba perbaiki. Perhatikan, saya ulangi. Perhatikan kata-kata saya. Matematika saya sih nggak bagus ya. Payah lah. Tapi kalau bahasa Inggris saya, insya Allah. Oke. Coba. Matematika saya belum bagus. Sama ya? Oh, matematika saya sangat bagus. Kalau sangat bagus menipu. Orang katanya harus mengakui realistis. Padahal ada yang berbeda antara mengatakan dan tidak mengatakan. Beda loh. Kita sih di dunia multilevel akrab banget dengan kalimat-kalimat begini. Anda ini harus ikut multilevel. Harus, Pak. Ya. Oh iya. Ada di saling sapa, Pak. Tinggal di download aja, potong. Oke. Anda ini harus ikut multilevel. Kenapa? Multilevel itu komunitasnya positif, lompat-lompat. Sangat beyond, mikirnya udah mikir bat. Harus begitu. Dan energik banget itu. Lompat-lompat, udah disuguhin udah mimpi dulu. Ini loh bakal milik Anda. Dar. Even itu dunia. No problem. Perbaiki kata-kata itu. Harus belajar. Suryani pasti bisa insya Allah. Matematika saya akan bagus. Bahasa Inggris saya akan lebih bagus. Ya nggak apa-apa. Tidaknya dia udah berusaha. Sip, serang dulu. Saya contohin ya. Saya tidak akan mengubah yang tadi. Saya masih akan mempersilakan Anda. Yang lebih hebat sebenarnya kalau kemudian kita bisa mengolah kata-kata itu sampai kayak begini lah. Ya. Melibatkan kemudian ekspresi wajah, gestur tubuh, tangan ikut main, apa segala macam. Itu semua modal intelektual. Ada di kita semua nih. Maksudnya mengait gitu ya, terkait ke sana. Kalimatnya begitu ketemu mulut harus dirubah. Ngomong harus, gue nggak takut malu gitu. Nggak usah mikirin kecilnya. Nggak usah ngomongin kecilnya. Jadi matematika sebagai sebuah fakta nggak usah disebut. Kan nggak perlu juga tahu. Saya agak berbeda dengan sahabat kita yang tadi, yang CEO GE. Lihat deh, besok kalau saya jadi presiden, insya Allah saya akan jadi presiden. Perhatikan, saya tidak akan memakai kalimat ini. Baik, kita dalam kondisi sulit. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Enggak akan saya pakai. Gue mah langsung doa aja. Ngapain juga gitu mengakui sebuah hal yang kemudian menambah kita down. Mengakui itu hanya boleh di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ketika kita sudah angkat tangan, baru kemudian kita berkata itu. Wahai Tuhan kami, sungguh keadaan ini sulit. Itu udah di dalam frame doa, itu masih boleh. Jangan sebelumnya. Baik, saudara kita dalam keadaan sulit. Orang udah begini dulu. Belum lagi berdoa, udah digini. Belum lagi berdoa, apa kata guru-guru kita? Mari kita berdoa, tapi nanti kalau nggak dikabulin, belum berdoa udah ngomong. Ntar aja itu mah. Soal fakta nggak usah dibicarakan. Mau tau nggak lebih hebat lagi? Ngomong aja langsung bahasa Inggris. How are you today? Fine. Bla 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 bla. Sehingga orang bilang, oh bahasa Inggrisnya luar biasa. Nggak perlu juga ngomong.
Mulut, kata-kata. Ya perbaiki terus nih. Instrumennya kita punya, zikir. Zikir itu memperbaiki loh. Kenapa zikir terbaik, doa terbaik adalah Alhamdulillah, praise the Lord. Memuji Tuhan. Padahal nggak ada kata-kata tuh di situ. Nggak ada minta, nggak ada apa. Tapi kenapa jadi yang terbaik? Nah, itu emang the best thing, the best words. Hati, pikiran, mulut atau kata-kata, ya, pembicaraan, ya. Apalagi mata, penglihatan. Ini bisa disebut dengan pengamatan. Lahirnya Petren dan banyak lagi bisnis-bisnis di lingkungan saya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu pakai ya, atas izin Allah. Harus selalu dipakai itu kalimat itu. Supaya kita nggak jadi makhluk sombong. Gue udah ngamatin ya. Alhamdulillah nih diizinkan Allah ngamatin gitu. Harus ada selalu gitu-gitunya. Untuk mereduksi kesombongan kita atau bahkan menghilangkan. Alhamdulillah. Kayak misalkan Petren. Ini lahir dari pengamatan ini. Bener-bener ngamatin. Bukan nggak sengaja ngamatin. Di dalam surah Qaf dan banyak lagi surah-surah yang lain di dalam Quran, kita disuruh melihatkan angkasa, kembang, tanaman, pepohonan, air, samudra, lautan. Tapi kita menjadi bangsa penikmat. Kalau ada anak dari satu orang tua kemudian dia ngeliatin bintang aja gitu. Lu ngapain ngeliat atas doang gitu? Atasnya. Padahal besok dia akan menjadi the best photographer. Gara-gara cuman ngamatin. Di sini loh nanti tuh. Di sini loh, titik ini loh. Kalau saya perhatiin tuh coba deh. Bulan besok dia nongkrong lagi, dia liatin lagi. Itu ngamatin tuh. Itu modal intelektual terkait sama mata, pengamatan. Di dalam training how to nangkep opportunities. Ya itu kita punya tuh di Petren ada seri business coaching. Ya, salah satu judul yang paling saya suka adalah how to nangkep opportunities. Kata-katanya susah. How to nangkep opportunities. How to catch opportunities. Bagaimana kemudian kita menangkap kesempatan demi kesempatan, peluang demi peluang. Ternyata tidak diperlukan ilmu. Belum. Nggak perlu banget. Yang diperlukan adalah Anda masuk pasar. Terus keluar lagi. Gitu aja. Kerjaannya tiap hari masuk pasar aja gitu. Pakai aja modal yang udah dikasih sama Allah. Mata ngeliatin tukang ikan. Dia lagi balik lagi ngeliatin doang ya. Tapi nggak apa-apa gitu loh. Tiap hari begitu. Nanti besok dia akan punya informasi. Terkaitlah dengan pendengaran. Atau telinga ya. Telinga. Ini kalau di Antep begini nih tulisannya kagak jelas begini. Alhamdulillah. Penglihatan terkait dengan pendengaran. Biasanya ngelihat kelapa ini banyak. Tuh hari ini kelapa nggak ada. Apalagi kalau dia bisa keluar masuk 7 pasar yang berbeda. Wah itu makin komprehensif tuh. Di sini nggak ada, di sono ada. Terus di sini dia mendengar. Kelapa lagi susah, dia denger nih. Bahwa di sini baru turun kelapa. Oh itu jadi bos tuh. Cuman keluar masuk aja. Nggak perlu ngapa-ngapain. Pokoknya keluar masuk aja. Liatin aja udah. Ini modal yang udah kita beri. Makanya agama kita ini dan agama manapun mestinya ini terkait ngebenerin frekuensi ini semua. Bila mana frekuensi ini udah bener, mata kita nggak suka dipakai ngeliat yang porno-porno. Nggak pernah dipakai ngeliat orang-orang yang berantem. Supaya nggak recet gitu. Supaya nggak rusak frekuensi mata kita. Wah itu luar biasa. Luar biasa. Kita baru ngomong begini doang. Makan ikan bakar enak banget ya. Barangkali frekuensinya malah terlalu lemah untuk ukuran disebut. Karena nggak ada yang tahu juga. Cuman kertek hati. Cuman pikiran. Tapi tiba-tiba. Assalamualaikum Ji. Assalamualaikum. Kita keluar. Waalaikumsalam. Woi doyan ikan bakar gak? Wih. Kalau doyan lu beli ya. Assalamualaikum. Frekuensi. Nih benerin ini nih. Oh ini udah bener nih. Waduh. Jangan-jangan opportunity-nya datang. Glory-nya datang. Wealth datang. Harta apa datang. Datang aja kan dia jadi medan magnet. Datang gitu subhanallah. Saya
perjalanan di awal-awal tuh, buku-buku pertama itu bukan buku tentang sedekah. Buku-buku pertama itu tentang penyucian jiwa. Saya mencoba ngebersihin hati gitu. Ada apa dengan saya? Oh, rupanya mata saya, telinga. Belum tentu salah ya, tapi bisa jadi frekuensi kebaikannya kurang gitu. Salah sih mungkin enggak gitu, tapi frekuensi kebaikannya kurang gitu. Tangannya cuman sedikit ngangkatnya gitu. Nggak ada duhanya. Tapi begitu tangan ini Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 4 rakaat, Allahu Akbar 6 rakaat, Allah. Ini frekuensinya ini hebat loh Pak. Frekuensi kaki yang jalan ke masjid, ini langkahnya membesar Pak. Jadi sekali ngelengkap, fujang Jeddah, cedang Amerika, cedang Yunani, cedang Eropa. Ini kakinya banyak kebaikannya. Sering jalan ke orang-orang susah, itu memperbesar frekuensi ini bos. Memperbesar frekuensi ini. Jalan ke orang tua, itu langkahnya gede banget itu. Kelihatannya barangkali cuma 2-3 blok dari rumah kita, tapi itu akan membuat langkah kita jauh melampaui langkah kaki kita. Sekali ngayun, siung, wah jauh banget. Di Thailand, besok ada di Myanmar, besok ada di Brunei, ada di Hong Kong. Waktu pertama kali ada di Hong Kong, kita ngasih kabar, aneh ada di Hong Kong nih, pada nggak percaya. Apalagi kita ini, yang Muslim, nyambung ini kemana coba? Waduh, kok yang punya jagat bos, fung ke atas tuh, saat, Petren ngamatin. Saya buka majalah. Buka majalah. Lihat iklan. Isinya gesek kartu kredit Anda. Terus tingkatkan saldo Anda. Betul yang saya jadikan tumpuan mata saya dan telinga, bacaan dan pendengaran itu BRI, Citibank dan yang lain-lain. Kasus BRI menarik. Saya masih belum ngerti tadinya tuh. Gak ngerti, tapi saya dari dulu judul udah ngamatin. Orang kalau main gundu gitu saya ngamatin gitu. Main gundu saya ngamatin. Oh nanti ada yang kurang, kemudian dia nyari gundu. Oke. Terus saya nyari gundu gitu. Ngamatin, senengnya ngamatin, dari dulu ngamatin gitu. Kan di Quran banyak sekali bertaburan. Afala yanzurun. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilal samai kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ayatnya perintah. Ayatnya mengcontaining ya, an order, mengandung suatu perintah. Tapi siapa yang ngamatin unta yang sedang mengandung, unta yang sedang menyusui? Siapa? Nggak ada juga loh. Kita orang nggak ngamatin itu. Maka hasilnya adalah kita dapat produk-produk mereka yang ngamatin terus. Ada yang ngamatin perilaku. Ada orang yang, ada perusahaan yang lembaga risetnya aja 40 tahun umurnya. Cuman neliti monyet doang. Cuman neliti monyet, kenapa monyet nggak sakit jantung? Karena sering makan pisang. Itu ada hubungannya. Pisang diteliti lagi, hasil akhir buat kita orang cuman, gitu. Gila, cuma gitu. Tapi buat orang yang ngeriset ini, jadi banyak. Jadi banyak sekali. Dan ini kalimat kelihatannya sederhana. Padahal ini kalimat 40 years penelitian. 40 tahun penelitian. Ngayun anak dari awal, dari kecil. Ayun terus bolak-balik digini-gini macam-macam. Ya, I did it. Saya melakukan itu. Oh salah, I lakuin it. Lakuin it, pakai ed. Lakuin it. Paham nggak? Paham. Lakuin. Nih. Kita nggak ngamatin gitu loh. Saya ngamatin tuh. BRI bilang, Mas Muklis, tingkatkan saldo itu 1-2 tahun yang lalu. Hadiahnya puting beliung. Keluar kemudian yang Rover, Roma segala macam. Tapi baru kemudian saya merasa gitu, celing gitu. Ketika kemudian dia bicara tingkatkan saldo. Taruh nih, kemarin tingkatkan saldo,
Terus yang sekarang pakai, bukan tingkatkan saldo lagi tapi pakai gitu. Gunakan kartu kredit Anda bayar, gunakan lain-lain. Ayo gesek sebanyak-banyaknya, dapatkan hadiah ke Singapura. Oh, saya bilang ada apa ya? Ternyata ada bisnis payment di situ. Ada passive income, apa disebutnya itu? Ada payment bisnis di sini, payment gateway. Kemudian bisnisnya ternyata menarik sekali, ini lebih kurang 340 triliun. Dan setiap tahun cenderung naik, apalagi kalau kemudian nanti kita sudah digital society, tidak ada lagi uang cash, semuanya udah on phone, wah ini on mobile, wah gila. Besok nanti tanam di mata Pak, ngeliat uang ini tol lewat gitu. Udah mulai Pak, udah mulai. Ditanam di urat ini kita, jijidat, gitu. Mulai loh. Ada orang punya 1 juta, ya, terus dia beli pulsa 100.000. Kalau dia punya saldo 1 juta, dia beli pulsa 100.000, saldonya tinggal berapa? 900. Terus dia beli pulsa lagi 100, tinggal berapa? 800. Dia beli pulsa listrik sekarang 300.000, tinggal 500. Terus dia tarik saldo nih, atau dia kirim dulu deh ke adeknya di Jogja 200.000, tinggal 300. Jadi 1 juta ada berapa transaksi nih? 1, 2, 3, 4 transaksi. Terus yang terakhir dia lakukanlah transaksi yang kelima, narik tunai. Tarik tunai nih 200.000. Munculnya di layar apa? Saldo Anda tidak mencukupi. Kita bingung dong. Ini gue yang gak sekolah, apa si ATM yang gak sekolah nih? Pulsa gue cepet-cepet. Berapa tadi listrik? 300. Gope. Terus gue ngirimin 200 ke Jogja. Tinggal 300 nih. Nah, coba cek lagi. Cek saldo. Keluarnya apa coba? Apa kalimatnya? Nggak percayaan loh. Itu munculnya. Dibilangin udah nggak cukup. Yang tidak dimiliki sama orang pengetahuan di industri kecil ini. Ini recehan banget nih industrinya, tapi 340 triliun. Makanya semua bank berlomba-lomba masuk ke digital. Berusaha 24 jam satu hari pelayanan. Saya Yusuf Mansur tuh ketika mengetahui ini, prinsip entrepreneur dah, pancangin tiang dulu, kibarin bendera. Saya begitu tuh orangnya, pancang tiang dulu, cader, kibarin bendera. Kalau ada yang ngikut, you are follower, not me. Ente yang follower, bukan saya. Ketika kemudian ketemu gedebuk, biarin aja. Yang penting gue udah pancang tiang, kibarin bendera, bahwa saya masuk di industri ini. Fee based income-nya 340 triliun. Begitu dicek sama dia, nyata tinggal 273, 275, 276 atau 280-an, tergantung berapa yang ditetapkan sebagai biaya administrasi. Recehan itulah yang Petren kelola. Lalu saya bagi-bagi kepada seluruh orang yang terlibat. Nggak ada yang berubah loh, bayar listrik tetap segitu, nggak ada yang berubah. Kalau ente 500.000, 500.000, nggak ada yang berubah. Saya nggak nambahin jadi 1 juta, lalu saya bagiin yang gopenya itu jadi money game. Multi level sejati itu nggak ada berubah. Buku saya di Gramedia, di Gramensur, besok kita akuisisi insya Allah itu. Insya Allah lah, ngomong aja dulu. Barkah kita beli jadi berkat nanti. Buku saya, bukunya Mas Muklis, yang judulnya apa? Besok ini coming soon. Execution misalkan dijual 100.000 di Gramedia. Saya juga sama, bila itu dijual di multi level kita 100.000 juga. Nggak ada yang berubah, nggak jadi 200. Bila barang yang sama harganya lebih gede dan nggak masuk akal, buruan tangkap kalau jadi pemerintah. Itu money game. Tangkap duluan aja. Langsung aja tanya, lu mau kaya berapa? Mau ngumpulin duit di angka berapa? Langsung begitu aja udah. Karena kalau multi level asli, negosiasi dengan Gramedianya itulah, dengan Wali Songo itulah, itu yang kemudian jadi payout. Dan kita udah punya peraturan standar di Apli, hanya 40% maksimum. Lebih dari 40% di ilegal. Legal tuh.
Lihat multi level, kalau yang sudah lewat dari 40%, dia masih ilegal. Kan ada itu yang bisa 90%, kayak A, B, C, dan D lah. Yang cenderung banyak mesin duitnya itu, itu jangan percaya sudah. Karena Anda akan jadi bagian dari masalah, bukan dari solusi. Tidak ada yang berubah. Yang kita bagiin, selisihnya itu, kita kan bagi Gramedia 55% misalkan. Maka 40%-nya jadi pay on, 10% dan lain-lain sebagainya jadi kemudian biaya operasional kita. Atau dicadangkan jadi A, B, C, dan D. Ada yang berubah. Kenapa harus multi level misalkan? Iya, saya mah sederhana aja. Saya ngomong nih, buku Pak Pardi bagus banget. Buku judulnya Wisdom for Beginners. Ini buku bagus banget loh. Bagus bener buku ini. Ulangi lagi. Oke, siap. Ayo. Oke. Bismillah. Ya, ini buku nih bagus bener. Wah, top. Saya udah baca sedikit. Baru sedikit aja, udah lompat-lompat. Ketika ada tulisan di sini yang judulnya jangan sembarang beli waralaba. Dia mengisahkan di buku ini, ya sebentar doang. Saya termasuk yang speed reading, Pak. Saya nggak perlu baca sampai habis, begini doang nih, udah nggak tahu apa-apa. Masa iya gini kan? Ada orang beli waralaba 40 juta, begitu katanya Kang Pardi. Ya, yang akadnya nggak jelas, coachingnya juga nggak ada, bimbingannya juga nggak ada. Ternyata orang ini mesti nyiapin lagi puluhan juta, 30 juta ditulis di sini. Bla 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 bla. Oke, setelah saya sampaikan kepada orang lain, lalu orang lain katakanlah misalkan Mas Ihsan berhasil saya kondisikan untuk beli. Bahkan saya nganterin Mas Ihsan nih. Ihsan, gue goncengin San. Ihsan gonceng nih. Deng, sama-sama jalan Gunung Agung, Wali Songo, toko buku Karisma, Gramedia. Saya jalan nih. Ini kasir nih. Ini kasir, ya, mejanya gitu kan. Nah, ini Kang Ihsan, terus saya di sini. Apa yang terjadi? Boro-boro ngucapin terima kasih kepada saya. Maka kasir Gramedia akan ngomong gini. Kalau saya kemudian posisinya begini nih, ini sini. Kan ini teman saya nih. Maka posisinya rendengan gitu. Apa kata si kasir? Maaf Pak, ngantri Pak. Gitu. Karena jalannya sejajar, maaf Pak ngantri. Terus kita bilang, oh enggak, saya nggak beli, saya nganterin dia. Oh nganterin, itu doang. Nggak dikasih apa-apa. Padahal Mas Ihsan bisa beli buku ini karena ada endorse dari saya. That's multi level. Begitu tuh multi level. Rahasia ini nggak kebongkar Pak, kecuali sedikit orang. Karena itu sedikit orang yang dapat bonus banyak. Ayo lu daftar jadi patron lo. Beneran, bayar listrik juga kan? Beli pulsa juga kan? Dapatnya apa kalau dari swalayan-swalayan? Dapat 2M loh. Nggak kasih Mas gitu. Makasih Mbak. Nggak dapat apa-apa gitu loh. Nggak ada value lebih. Kalau Anda masuk ke supermarket A, B, C, dan D. Ada satu supermarket saya tidak sebut namanya. Kalau Anda datang, masuk dan tidak beli, nggak diomelin. Nggak diomelin. Tapi kalau Anda masuk dan belanja, lalu si kasir tidak menawarkan, mau sekalian beli pulsa Mbak? Dia tidak mengatakan itu SP1. SP1, bayangin betapa besarnya bisnis ginian. Bila pohon Anda di bawahnya itu ribuan, kebayang Pak. Berapa tuh kalau 10 rupiah, 75 rupiah per transaksi. Dikali seumur hidup. Wah, subhanallah. Makanya saya bilang, MW geser sekarang. Patron ini. Eranya ini. Nanti potong ya, jangan sebut nama produk. Kita kembali, hasil pengamatan. Ada apa nih? Kok yang sekarang gunakan, bukan tingkatkan saldo, gunakan. Emang ada apa ternyata? Hitungannya per transaksi. Per transaksi hitungannya. Per amal perbuatan. Makin kecil, makin hebat. Contoh, kalau di Petren, Anda beli 100.000 pulsa, jangan langsung 100.000. Jadikanlah 10 kali transaksi. 10.000. Bener loh. Itu bitnya tuh beda. Asik mengamati. Kita sering ngamatin orang gitu. Saya bilang nongkrong bagus nggak? Bagus. Kalau sambil lu pakai modal intelektual lu pada.
Lu pakai mata lu pakai telinga lu buat denger. Nanti jadi pusat informasi inkubator bisnis kah? Jadi pusat informasi pemuda kah? Dia jadi tahu. Ini orang nih pakai daster merah sebentar lagi lewat. Itu semua dia punya datanya. Karena dia tidak cuma nongkronger. They are not only the nongkrongers. Wah, asik bahasa Inggrisnya ini. Bukan cuma orang yang nongkrong, tapi dia ngamati. Bisa jadi nanti dia dibayar loh. Lalu ketika dia merasa berguna, dia buka lagi tongkrongan yang lain. Dia buka lagi tongkrongan lain. Akhirnya jadilah www.nongkrongers.com. Saya punya satu web, ini udah ditawar nih sama salah satu provider.com, udah di angka $2,5 juta. Yang kedua, yang punya saya yang pertama udah saya lepas. Karena saya butuh ilmunya dan butuh kemudian relasi. Dengar dream.co.id, itu punya kita tuh. Itu lepas terakhir tahun yang lalu udah di angka 25 miliar. Ya, kenapa? Karena sejak berita Detik itu menggoda saya banget. Orang lain membaca kisah Alibaba itu hanya hebat ya, bagus ya gitu. Maka saya mengaminkan kata-kata guru saya tadi, Mas Muklis, guru kita semua. Ayo sekarang our giliran. Giliran hours. Iya. Sekarang giliran kita gitu loh. Giliran kita. It's moment. Saya ketika dengar, apalagi nggak lama setelah Detik, ya. Kemudian kan ada lagi yang lain tuh yang dibeli sama Jarum. Paskus. 600 miliar sama pajak dan lain sebagainya. Saya bilang, oh kita bisa nih begini. Alhamdulillah perjalanan impian itu menyampaikan saya kepada Mas Steve, lalu lahirlah dream.co.id. Baru di leveret dikit doang, zret, di Singapurnya udah 25 miliar. Saya tanya siapa yang mau beli? Yang mau beli Gita Wirjawan. Oke, mau beli berapa dia? Sekian-sekian. Oke, karena saya pengen masuk ke gerbongnya mereka, pengen belajar banyak, bismillah. Saya turunin saham saya lepas. Dia bikin aja yang lain. Yang lainnya udah posisi $2,5 juta. Tapi saya bilang, ini valuasinya bisa 15 triliun. Bukan cuma 1 triliun nih, tapi 15 triliun. Dan coming soon. Nanti Anda akan lihat sebentar lagi berita, akan ada satu portal yang valuasinya, harga buku dengan harga saham, insya Allah 15 triliun. Insya Allah. Salah satu itu belanjaku, gabungan ya. Nanti ada belanjaku, ada berniagain. Ketika berniaga kemudian dimatiin, pindah ke yang lain, malah saya ambil. Tambahin aja berniagain. Kalau nanti transaksinya banyak di situ, luar biasa. Nah, kenapa bisa begitu? Lagi-lagi ngamatin, denger. Itu kan gunakan potensi intelektual gitu. Nah, Anda, saya, kita semua tidak pernah melatih potensi pendengaran juga. Asal dipanggil sama server utama, dipanggil dengan panggilan utama, hayya 'alas shalah, lu pada nggak datang. Bayangin ya, the biggest sound aja Anda nggak datang, gimana lagi the kecilest sound? Nanti nggak bisa denger loh, nggak terlatih loh. Latih yang begitu. Soft depan, soft depan, soft depan. Maju, udah dibilang sama Rasulullah. Soft depan, soft depan, soft satu, soft satu, soft satu. Kita nggak melatih itu, nggak melatih kaki, nggak melatih tangan untuk bergerak, maju melompat ke soft satu. Akhirnya kita jadi soft 2, dari layer 3, jadi layer 4, nggak pernah terbiasa di soft 1. Alhamdulillah saya, Masya Allah lah, saya dikaruniai keluarga yang melatih ini semua nih. Jadi dari kecil tuh udah dipegang tangannya, set, langsung masuk ke soft 1, dang, duduk di situ. Dulu saya kalau naik angkot nggak mau saya di belakang, maunya samping sopir. Pokoknya gue maunya di depan aja. Kalau naik ojek gue di depan. Nggak percaya loh. Itu sampai akhirnya saya istirahatin tukang ojeknya. Gimana caranya? Jadi yang punya. Dia bilang gini, Mas, ke mana? Pejompongan, lu kan ke Sufi tuh, ke Pejompongan. Nanti di belakang, nanti di depan. Gitu. Kenapa nggak mau sih di belakang? Maunya di depan. Bener. Soft 1 udah habis nih Pak. Saya nyelonongnya depan imam. Maaf imam, gue depan. Oleh orang tua saya diajarin kompetensi. Untuk duduk di soft 1 atau sekaligus menjadi imam. Kompetensi itu diajarin. Ini loh. Modal ini nih, hati, pikiran, kemudian mulut, kemudian mata, telinga,
terkait dengan pendengaran, penglihatan, kata-kata, rasa dan pikiran, semua diolah. Nanti lintasan-lintasannya tuh nggak kira-kira. Sampai ada orang yang bilang begini kan, so, Mansur nih apa sih gerakannya banyak banget itu loh. Apa aja dikerjain. Saya juga bingung juga gitu. Sehingga jawaban saya begini, elunya kali kebanyakan bengong. Karena latihan banyak bengong. Akhirnya ya bengong melulu gitu. Ini makin Anda perbesar ini, herannya ini nggak pernah mengecil nih. Stoknya ini nggak pernah susut itu loh gara-gara kita pakai. Mata kita pakai terus ya, apa kemudian kita jadi berkurang? Enggak, berkurang itu kalau kemudian kita nggak pakai malah. Coba mulut ente nggak pakai, itu langsung nggak ada airnya Pak. Coba aja ente tidur kelamaan, ente perlu minum, betul tidak? Perlu minum. Kenapa? Karena mulut Anda nggak dipakai. Apa iya kalau saya ngomong terus saya perlu minum? Kenyataannya enggak tuh. Enggak kenyataannya. Kebetulan panitia nggak dikasih juga lagi. Ada sih ada. Sedih banget dah. Saya nyambungin aja sebelum nanti saudara belajar tentang how to yang kedua, ketiga, keempat yang lain. Ini loh, ada yang terkait. Apa sebutan kalau yang terkait itu di dalam dunia manajemen? Jadi yang terkait dengan modal intelektual, ya ini nih. Unsur-unsur intelektualita. Unsur-unsur intelektual. Ngebenain ini berarti akan memperbesar kemudian energi saudara. Kadang-kadang orang nggak perlu kata-kata juga Pak, kalau bagus nih energinya. Contoh, pernah nggak kita ketemu guru yang sangat karismatik dan pastinya ada di setiap sekolah. Begitu dia baru aja jalan nih, bayangannya doang nih, kita betul nggak? Nah dia kayak kita, nggak ada yang bersuara sampai kemudian dia masuk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Begitu dia pergi, wah, umur lagi. Tapi ada guru-guru yang begini nih. Woi, wah, gue lempar nih. Berisik banget sih lo, gitu. Itu makin dia senewan, makin senewan tuh kelas. Yang dia perlukan cuma nangis Pak. Kalau ketemu posisi kayak gitu, dia nangis aja. Menyesali kenapa nih tadi pagi saya berantem sama istri saya. Ini jadi begini nih, mulut saya jadi berantakan. Dia nangis, dia nanti lama-lama mereda dan semua tatapan ke dia. Beneran. Saya belasan tahun nih jadi guru. Begitu anak-anak kita susah diatur, ini mah gua udah. Ini mah gua udah. Gua udah nih mah, frekuensi gua udah nggak bener nih. Udah begitu langsung aja. Santri astadzin awalan, ana sa'akhutul wudu, ba'din insyaallah nahnu naltaqi bikum jami'an ba'da 10 daqa'iq. Assalamualaikum. Salam. Pergi. Ambil wudu aja. Saya sholat 2 rakaat. Saya bilang, "Maula ya Allah. Ampun ya Allah, ampun. Amin." Terus jalan lagi ke believe or not tuh, begitu kita masuk lagi, anak-anak udah udah capek betul. Nah, orang yang di posisi leader di kalangan sahabat yang lain-lainnya, ini semua frekuensi hebat-hebat. Bangun malamnya top-top punya. Muhammad Al-Fatih juga ketika memilih pasukan yang paling depan adalah orang-orang yang sholat malam hebat punya. Enggak dipilih siapa yang paling kuat, pertanyaannya siapa yang tadi malam bangun malam, siapa yang tadi subuh berjamaah, di baris paling depan, dia yang memimpin paling depan. Kayak begitu. Saya doain dan saya juga butuh doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan frekuensinya membaik, membesar, sehingga manfaatnya juga bukan cuma buat diri kita sendiri, bukan untuk cuma keluarga kita sendiri, tapi buat alam semesta dan seisinya. Bahkan mudah-mudahan orang lain pun ikut menarik manfaat dari kita. Bahkan ayam, burung, cacing, dedaunan, tumbuh-tumbuhan. Not only Muslim atau malah Kristiani, Buddha, enggak. Bahkan juga bebatuan berterima kasih ketika diinjak sama kita, dia jadi membesar. Ketika kita ngelewatin bebatuan sirtu, tadinya cuma ditawar 300.000, bagaimana caranya tuh? Itu sirtu tiba-tiba jadi 3,5, 4. Saya ngalamin. Mobil yang saya pakai Pak, itu harganya pasti membesar. Dan saya nggak
Nggak aneh. Makanya kalau nanti mau jual mobil kasih aneh dulu. Aneh pakai dulu. Kenapa? Frekuensinya beda Pak. Mobil ini disetirin sama Hafiz. Mobil ini nanti kemudian ditumpangin sama santri-santri. Habis itu Anda pakai. Anda jual. Bener Pak. Beda. Bener. Asli beda. Pengen tahu frekuensi yang salah? Coba aja. Tempati rumah. Atau bertamulah ke dalam rumah yang orangnya habis ribut. Karena kita datang. Assalamualaikum. Gitu. Itu kita pasti berasa itu. Ini ada sesuatu nih mah. Kayaknya aneh ya. Frekuensi anginnya, frekuensi energinya, dinginnya, kelembapannya beda Pak. Makanya bayangin Pak, kalau satu keluarga hidup, bangun malamnya, hidup baca Qur'annya. Begitu terdengar takbir, takbirnya banyak. Allah, banyak di belakang, bini 4. Masya Allah. Lah kalau bini 4 rapi semua, hebat juga tuh frekuensi. Kita belum bisa tuh. Ya. Anak-anak kita pada hafiz-hafizul semua, ketika amin, aminnya beda. Yang lain aminnya begini, pecinya begini. Alat dolin amin. Ama yang satu jamaah lain Pak. Frekuensi kita berdoa, Masya Allah 7 bulan tuh rumah gak laku-laku. Tapi begitu kita ke kiai kita, ini kiai bukan ahli properti. Ini kiai gak punya slot iklan di Detik, gak punya kemudian juga Lazada dan lain-lain sebagainya. Kita datang ke dia, cium tangan. Yai, doain dong. Apa? Gitu. Rumah saya biar laku lah. Emang dijual? Jual. Berapa? 700 lah. Kalau 8,5 gimana? Nah 700 aja susah. Mana ada yang susah buat Allah? Yuk, angkat tangannya. Coba ente periksa tuh SMS. Belum keluar nih, si Kiai lagi ambil air. Coba periksa. Ji ada di mana? Ada yang nanya rumah ente. Believe or not tuh begitu. Itu sih yang harus jawab tuh ahli fisika atom. Iya bicara tentang frekuensi. Kuantum, fisika kuantum. Wung gitu. Udah kemana-mana tuh. Kenapa? Karena tangannya si Kiai beda sama tangan kita. Tangan kita megang gadget, ngelik-ngelik yang macam-macam. Memang sih buka email. Tapi begitu muncul pop-up chat dibuka juga. Frekuensi tangan itulah yang kita pakai buat ngangkat tangan. Berantakan nggak? Berantakan. Pakaian yang kita pakai, pakaian yang juga dipakai buat bercanda. Ini baju kita bersaksi juga. Berat ini. Berat. Mobil kita suka salah parkir. Salah parkir, janda muda melulu. Gimana kagak berantakan tuh mobil, kejedot aja bawaannya. Coba siapa yang pernah muda? Siapa yang pernah muda? Coba jajah. Ingat-ingat masa lalu. Ini saya ngomong ini bukan pengalaman ya. Ini banyak temen aneh. Coba jajal deh. Baru kita dudukin doang nih perempuan yang bukan muhrim nih. Yang disebut pacar kita. Ada aja judulnya. Kita lagi parkir, angkot tiba-tiba dreng gitu. Ya elah spion kita patah. Motor lah lupa di standar jatuh. Apa? Frekuensinya nyusut. Mengundang kesialan. Maka perusahaan-perusahaan yang konsentrasi di pembesaran, di perbaikan, di pembagusan, modal-modal yang terkait ini, maka perusahaan itu juga akan membaik. Saya memimpin warung Steak and Shake dan Bebek Selamat. Ketika saya belum masuk di jajaran komisaris, ketika saya belum masuk di jajaran pemegang saham, itu 10 tahun 20 cabang. Terus saya masuk nih, saya bilang nih sama teman-teman warung steak, woi kita ngapal Quran yuk, 1 hari 1 ayat. Kenapa? Nanti kalimat lu akan beda. Silakan masuk Pak, silakan masuk. Berapa banyak warung-warung yang ngomong kayak begitu, tapi nggak ada yang masuk. Makasih, itu doang. Makasih. Frekuensinya jelek. Ya udah baca waqiah dulu lah, bagusin dulu frekuensinya. Jadi baru aja dia berdiri di depan, udah buka gitu. Oh udah Pak, silakan. Kayak begitu loh. Narik-narik tuh. Ada warung yang di gang, aneh, nggak ada billboardnya, nggak ada apanya, tapi mobil-mobil berbaris gitu. Rame banget. Kenapa? Orangnya suka berbagi Pak. Frekuensinya melampaui gerakan fisiknya. Nah perusahaan-perusahaan kalau kita bicara about company, ya, about perusahaan, maka perusahaan-perusahaan yang ikut berkonsentrasi di sini, Pak siapa yang kacamata namanya? Pak Tony, kalau kemudian leader-leader kita, kemudian member-member kita tidak arahkan buat selling semata, tapi benahin ini semua Pak. Dan di Islam lah instrumennya paling oke gitu.
5 kali sehari, 5 times a day. Masih ditambah dengan qobliyah ba'diyah. Frekuensi atau apa namanya? Instrumen ya. Instrumen untuk memperbaiki dan memperbesar frekuensi ini, energi ini. Wah, banyak yang minta ampun. Ada puasa Senin Kemis, ada Daud, ada zakat. Wah, subhanallah lah. Maka perusahaan Mas Tony, multi-level Mas Tony, nanti itu ya gerakannya luar biasa. Pattern Masya Allah. Dan kita bikin yang disebut dengan balance scorecard. Ada balance scorecard versi spiritual. Iya, jadi ada 10 dosa besar. 10 dosa besar yang kemudian, ini pengalaman saya. Ini sekaligus sebagai penutup ya. Jadi saya punya balance scorecard berupa 10 dosa besar. Kalau ada yang datang begini nih, Pak Ustadz saya punya utang banyak. Pak Ustadz saya belum punya anak. Nggak usah ngomong tentang kesusahan dulu. Ini zaman dulu nih awal-awal. Pak Ustadz saya pengen punya. Sebelum ngomong, nih isi dulu. Isi dulu. Nah ketemu udah tuh 10 dosa besar. Mulai dari menyekutukan Allah, ninggalin sholat, durhaka sama orang tua, berzina, minum minuman keras, terus sampai yang terakhir gibah. Ngomongin orang. Ngomongin orang tuh urutan ke-10 Bu, Pak. Tapi urutan ke-10 yang paling bontot ini, dosa ini, itu narik 9 pelaku yang lain. Jadi kalau kebetulan yang kita omongin ini adalah pelaku 9 dosa besar, maka 9 dosa besarnya dia jadi dosa ente. Lebih baik gak usah ngomong dah. Kita juga gak tahu benar apa tidak. Hati tuh. Hati. Langsung istighfar. Karena yang 9 dosa besar yang dia lakukan itu langsung jadi punya kita. Terus pahala kita jadi punya dia. Waduh, celaka benar. Nah benar. Nah, saya suruh isi dulu Pak, di antara 10 dosa besar ini yang mana yang Anda lakuin. Itu namanya balance scorecard. Itu terkait sama benerin ini. Nanti ada tuh orang-orang yang begini nangis gitu ngelihat balance scorecard yang 10 isian. Ya Allah Ustaz. Ada tuh yang begitu. Dia merasa ya 7 tahun gak bisa punya anak turunan. 47 tahun umurnya belum punya jodoh. Ternyata begitu dia lihat di dalam dirinya penghalang itu. Frekuensinya begitu lemah gitu loh. Untuk menginvite jodoh, untuk menginvite anak keturunan. Lemah sekali. Ada. Ustaz ini ada kertas lain gak? Saya 15 Pak Ustaz. Ini 10. Bener loh Pak. Saya zaman dulu waktu konsentrasi kayak yang begitu-gitu, saya bisa benerin tulang belakang orang yang retak. Hanya setengah jam doang itu. Ya orang bilang kalau saya duduk Pak Ustadz, ini nggak pernah bisa lama Pak Ustadz gitu. Isi dulu ya. Tulang belakang dia retak, jadi kalau duduk 15 menit. Oke duduk dia bilang saya nggak melakukan semua ini. Nah, kalau nggak melakukan semua ini Anda ujian, bukan azab. Yang Anda terima ini ujian, bukan azab. Tapi oke saya ngomong ya, kita ngomong dulu ya. Kuliah, sekolah. Kuliah Ustaz. Saya ajak cerita gitu, olah TKP lah ya. Ternyata ketahuan, bapaknya dia itu rentenir. Bapaknya dia rentenir, masuk nih. Ketemu nih salah satu yang memperberat dia punya modal intelektual ini. Terus saya bilang, ikutin saya yuk. Astagfirullahaladzim. Tapi dia udah tahu nih, istighfarnya kemana udah tahu. Kita kan belum tahu selama ini. Astagfirullah, ketika pemahaman udah tahu, pengetahuan udah tahu, pengalaman juga ada. Astagfirullahaladzim. Begitu, astagfirullah. Terus kita suruh baca ini, baca itu. Terus dia bilang, saya udah 1 jam duduk nih Pak Ustaz. Terus saya bilang, secara Yusuf Mansurli, ya kan medically, technically gitu ya. Ini secara Yusuf Mansurli, you are sembuh. Anda sudah sembuh. Sampai nanti Anda datang lagi frekuensi itu. Misalkan Anda namu lagi ke rumah orang tua. Loh emang apakah pengaruh? Demi Allah Pak tetap mengaruh. Tetap mengaruh. Kecuali kita melepas diri dulu. Seperti yang diajarkan Ibrahim. Nabi Ibrahim kan melepas diri dulu. Inni bari mimma tusyrikun. Wahai ayah, kalau mau dikasih tahu nggak bisa, aku berlepas diri darimu. Berlepas diri dulu. Sehingga frekuensi udah frekuensi lain gitu. Demikian kita akan ketemu lagi insya Allah di seri-seri yang berikutnya.
Mohon maaf lahir batin. Makasih Mas Muklis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.